Bayangkan ada satu rahasia yang disembunyikan. Para miliarder, atlet elit, dan jenius kreatif. Bukan rahasia investasi atau koneksi politik. Tapi sebuah hack biologi purba. Rahasia yang mengubah energi paling dasar dalam tubuhmu. Yang sering kamu buang percuma. Menjadi mesin pencetak uang, magnet karisma, dan sumber daya tahan yang tak habis-habisnya. Steve Jobs, Nikola Tesla, hingga Leonardo da Vinci. Secara diam-diam mempraktikkan disiplin yang sama. Dan di era yang penuh distraksi ini, menguasainya adalah senjata pamungkas. Kita hidup dalam ekonomi perhatian. Setiap notifikasi, iklan, dan konten provokatif dirancang untuk satu tujuan, mencuri fokus dan energimu. Sistem ini memanfaatkan sirkuit reward primitif di otak, menawarkan dopamin murahan. Kamu dikondisikan untuk mencari quick fixes, scroll tanpa henti, junk food digital, pelarian instan. Setiap kali kamu menyerah, terjadi mikro lakake. Kebocoran energi kecil-kecilan. Ini menguras cadangan modal mental dan fisikmu. Untuk membangun kekayaan, hasilnya generasi yang secara mental selalu kelelahan, mudah terdistraksi, dan kehilangan api. Disinilah stoicisme menjadi relevan. Filosofi kuno untuk pengusaha modern. Inti stoicisme bukan menekan emosi, tetapi menguasai dan mengarahkannya dengan bijak. Marcus Aurelius berkata, kekuatanmu terletak pada bagaimana kamu merespons sebuah kejadian. Stoik melihat hasrat sebagai energi netral. Masalahnya bukan pada energinya, tetapi pada ketiadaan kendali. Filosofi ini mengajarkan dikotomi kendali. Fokus hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Virtue is the sole good. Kebajikan adalah nilai tertinggi. Kekayaan hanyalah preferred indifferent. Amor fati, mencintai takdirmu, termasuk tantangan. Mengubah hambatan menjadi bahan bakar. Dengan lensa stoik, transmutasi energi seksual adalah latihan tertinggi dalam penguasaan diri. Ini adalah dojo untuk melatih otot kemauan, untuk menunda kepuasan. Skill fundamental dalam investasi dan bisnis. Ini bukan mistis, ada penjelasan ilmiah yang kuat. Praktik ini dikaitkan dengan regulasi testosteron yang lebih stabil dan sensitivitas dopamin yang lebih sehat. Otak belajar mendapat kepuasan dari penyelesaian proyek. Energi seksual adalah energi hidup yang sangat kuat. Ketika tidak dibuang, energi ini didaur ulang, meningkatkan vitalitas, ketahanan stres, dan ketajaman kognitif. Setiap kali kamu menolak impuls dan memilih tindakan selaras tujuan jangka panjang, kamu memperkuat jalur saraf untuk disiplin. Kamu membangun ulang otakmu. Sejarah adalah laboratorium eksperimen terbaik. Sparta dan Romawi awal, disiplin asketis adalah fondasi kekuatan. Para inovator, Nikola Tesla selibat mengaitkan kreativitasnya dengan pengamatan energi vital. Steve Jobs dengan pola makan asketis dan fokus ekstrem. Cerminan pengendalian diri. Atlet elit menjalani puasa seks sebelum pertandingan untuk mempertahankan agresi dan fokus. Banyak eksekutif puncak memiliki rutinitas yang sangat protektif terhadap energi dan fokus mereka. Bagaimana energi tersimpan ini menjadi mesin uang, kreativitas meledak, energi yang tidak terbuang, mencari saluran lain, muncul sebagai ide bisnis yang jernih, atau solusi inovatif, seperti tekanan uap yang menggerakkan mesin industri, magnetisme dan karisma, energi yang terkonsolidasi, memancar sebagai kepercayaan diri yang tenang. Orang merasakan kehadiranmu. Aset tak ternilai dalam negosiasi dan kepemimpinan. Daya tahan, cadangan energi yang dalam memberimu ketahanan untuk bekerja lebih lama dan bangkit lebih cepat. Keputusan bebas emosi dengan hasrat terkendali. Kamu membuat keputusan dari kebijaksanaan dan logika. Keunggulan kompetitif terbesar di pasar yang emosional. Disiplin menular. Penguasaan diri di satu area menyebar ke area lain seperti keuangan dan waktu. Ini bukan jalan mudah, akan ada godaan. Disinilah stoicisme menjadi alat bertahan. Memento mori, ingatlah kamu akan mati. Apakah waktumu akan kamu tukar dengan kesenangan 5 detik? View from above. Apakah tindakanmu hari ini selaras dengan pria yang ingin kamu jadi 10 tahun lagi? Obstacle is the way. Setiap godaan yang kamu lewati
adalah batu pijakan yang menguatkan karakter. Pertanyaannya bukan apakah ini bekerja. Sejarah dan sains sudah menjawabnya. Pertanyaannya, apakah kamu cukup lapar dengan masa depanmu? Untuk mengubah energi liar ini menjadi kekuatan? Ini tentang menjadi arsitek takdirmu sendiri. Menjadi komandan bagi energimu, bukan korban hasratmu. Stoikisme memberimu kerangka berpikir. Pengelolaan energi memberi tenaga pelaksanaannya. Mulai malam ini, mulai dari pilihan terkecil. Lindungi modal energimu. Investasikan setiap tetesnya ke dalam visi terbesarmu. Dunia sedang menunggu untuk memberi penghargaan kepada pria yang telah menguasai alam semesta dalam dirinya sendiri. Pilih jalurmu, genangan lumpur kepuasan instan, atau pembangkit listrik tenaga pencapaian. Kekuatan untuk memilih ada di genggamanmu sekarang.